Bisa dijelaskan pandangan Bapak, pandangan ICMI dalam hal ini memandang problema bangsa, terutama masalah moral di bangsa Indonesia pada saat ini, Pak? Ya, moral itu adalah termasuk golongan nilai-nilai yang dimiliki dan yang harus dianut, dipegang bagi tiap sumber daya manusia, dan tidak tergantung dari saranya, tidak ada sara, tidak mengenal sara. Oleh karena itu, dan terlihat bahwa sinergi antara budaya dan agama itu produknya adalah nilai moralnya itu. Dan kita sekarang menghadapi beberapa kendala dan dilema. Ialah bahwa informasi yang mengalir ke ruang kehidupan manusia dimanapun dia berada cepat sekali dan datang langsung dari mancanegara. Sedangkan perilakunya tiap negara berbeda. Dan berarti standar pun kehidupan berbeda. Hubungan antara anak dan orang tua berbeda. Ada yang sudah individualistis, ada yang masih dalam kekeluargaannya. Hubungan antara suami dan istri berbeda. Hubungan antara keluarga dengan keluarga lain berbeda. Itu memasuki, ikut mempengaruhi perilaku yang menonton dan melihat. Nah, untuk hal itu satu-satunya kita harus tingkatkan ketahanan budaya dan perilaku bangsa kita sendiri. Betul. Bukan ketahanan nasional lagi. Budayanya ya Pak. Ketahanan budaya. Kalau nasional sekarang tidak dipersoalkan. Ya. Nah, dalam hal itu dari semula memang waktu tahun 80-an kami sering berdiskusikan bahwa ini satu hari akan menjadi masalah. Karena arus informasi cepat masuk kemana-mana dan lebih mudah dimanipulir. Sebelum dirubah, dikoreksi, udah telat, irreversible namanya, tidak bisa diulangi lagi. Untuk mencegah itu harus kita hadapi dengan moral, dengan meningkatkan, boleh dikatakan ketahanan moral bangsa Indonesia, ketahanan budayanya bangsa Indonesia dimanapun dia berada. Dalam rangka itu ICMI didirikan. Saya mau sampaikan, jangan salah ngerti. Bilang, oh Pak Habibie, masa dia dimikirkan dia namanya Bahruddin Yusuf Habibie. Jadi dia mikirkan umatnya, tidak benar. Karena ISKA sudah ada, PIKI sudah ada, Islam ribut. Tapi waktu saya dirikan ICMI, saya ikut melahirkan, mendirikan yang namanya dari Buddha dan Hindu. Jadi tidak hanya pada Muslim ya Pak, karena kita adalah suatu republik, bukan negara, suatu agama. Betul. Dan di dalam hal itu kita menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dan dalam hal itu tidak ada alasan bagi siapapun juga untuk membeda-bedakan itu. Itu ada soal dia. Tapi kita harus membantu supaya dia tidak menghadapi suatu kendala, dilema yang tidak mungkin dia selesaikan. Oleh karena itu saya cetuskan, dan waktu itu masih ribut, kurang mengerti. Tiap minggu saya membuat waktu untuk minum teh dengan tokoh-tokoh yang telah mendirikan dari 5 organisasi itu. Dari yang tertua Katolik, ISKA, PIKI, Demokrat Protestan, Islam, Hindu, dan Buddha. Kalau ini kita biarkan berkembang seenaknya atau tidak berkembang, itu tidak akan kita dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas dari daya saing kita dalam dunia yang globalis. Nah, kembali ke dunia yang globalis ini Pak Nur Alam, ini Bapak sendiri melihat moral ini seberapa pengaruhnya untuk dalam hal kebijakan maupun isu-isu yang berkembang di daerah untuk mengeluarkannya? Ya. Jadi dengan mulainya ada perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan dan juga tentu partisipasi aktif dari produktivitas masyarakat di daerah, maka daerah menghadapi dua
pandangan yang selalu menjadi bagian dari adopsi di dalam berbagai kebijakan. Jadi yang pertama, apa yang menjadi guidance dari pusat dalam hal ini secara nasional yang bisa diterapkan langsung di daerah. Dan yang kedua, ide-ide yang muncul dari daerah itu sendiri. Nah, oleh karena itu, di samping kehidupan dan tuntutan demokratisasi yang makin bebas saat ini dari masyarakat kita, tanpa didukung oleh kekuatan moral, ya, yang bisa menjadi koridor di dalam pelaksanaan berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini di dalam berbagai fenomena tidak menutup kemungkinan bisa saja terjadi bias-bias yang bisa menyimpangkan dari asas-asas budaya dan moralitas bangsa itu. Oleh karena itu di daerah kami senantiasa berharap agar pola dasar atau patron nasional kita ini benar-benar menjadi prim yang kuat di dalam memberikan ide-ide dan sekaligus memberikan kesempatan kepada daerah untuk juga secara otonom ya, mengemukakan berbagai keinginan atau aspirasi yang dikembangkan sehingga ini tidak keluar dari konteksnya. Oke, supaya untuk menjaga supaya koridor tetap terjaga. Tetap terjaga dalam satu kebangkitan moral yang tetap harus kita jaga terus menerus ya.